Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Ada yang kangen gak sama Kakak Abi? Kakak Abi juga kangen kalian loh. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bernyanyi satu lagu. Yuk kita berdiri sama-sama. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Kalian semua sudah tahu lagunya kan? Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita, yuk kita berdoa bersama-sama. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mampukan adik-adik klien kami untuk bisa mengerti apa yang akan diberitakan dan juga cerita apa yang akan mereka ketahui ya Tuhan. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus bimbing, buka hati dan pikiran adik-adik klien kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah Tuhan Yesus buat adik-adik kami di rumah, adik-adik kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adik-adik sudah baca di rumah? Jika belum membaca, adik-adik boleh pause videonya. Kakak Abi tunggu ya. Jika sudah membaca, mari kita dengarkan cerita dari Kak Yuni. Yuk kita saksikan sama-sama. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini, di Minggu tanggal 19 April 2020, pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran 7 ayat 7 hingga 13. Nah, berdasarkan pembacaan Alkitab kita tadi, judul IMPA kali ini adalah Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Cerita hari ini tentang Musa dan Harun yang disuruh Allah untuk menghadap ke Firaun. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, walaupun mereka tidak bisa apa-apa, tapi Allah memperlengkapi mereka dengan sebuah mujizat. Ada yang tahu nggak mujizatnya apa? Tadi udah ada loh di pembacaan kita. Jadi mujizat yang mereka lakukan adalah tongkat Harun dilemparkan ke depan Firaun dan berubah menjadi ular. Tapi ternyata apa? Setelah tongkat dilemparkan berubah jadi ular, Firaun sama sekali tidak terkesan. Ia malah memanggil ahli sihir dan orang-orang pintar menghadapnya. Dan tongkat-tongkat mereka juga dilemparkan. Tongkat-tongkat mereka juga berubah jadi ular. Tapi tahu nggak, Tuhan kita itu lebih hebat. Tongkat Harun yang sudah berubah menjadi ular melahap semua tongkat-tongkat yang lainnya. Nah, sekalipun tongkat Harun telah melahap tongkat yang lainnya, Firaun tetap
tidak bergeming. Firaun tetap hatinya bersikeras, tidak menginginkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Walaupun ini semua terjadi, tapi itu adalah terjadi berdasarkan rencana dari Allah. Nah, pembacaan kali ini, cerita Kak Yuni yang tadi, mau bercerita tentang apa? Ayo. Bercerita bahwa kuasa Tuhan itu besar dan ajaib luar biasa. Tongkat aja bisa diubah jadi ular. Tapi semua itu bisa terjadi karena apa? Karena Musa mau dengar-dengaran sama Tuhan. Musa dan Harun hidupnya patuh. Coba nih adik-adik di rumah, mamahnya nyuruh misalnya ngerjain PR. Udah jam 9 malam disuruh tidur, tapi pada gak mau tidur. Kalian denger-dengerin mama gak kalau mama nyuruh? Tadi apa Kak Yuni bilang? Ngerjain PR. Ada yang gak denger-dengerin? Ada yang PR-nya gak dibuat? Kalau disuruh ngerapin tempat tidur, gak dikerjain juga. Kalau disuruh berdoa? Oh, kalau disuruh berdoa ada yang berdoa ya? Oke, kalau kita mau dipakai Tuhan seperti Musa dan Harun, bisa melakukan perkara yang hebat, perkara yang ajaib, kita harus denger-dengerin orang tua kita. Kita harus rajin belajar, kita harus rajin baca Alkitab, patuh sama mama, patuh sama papa. Di sekolah pun kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak boleh menyontek, tidak boleh menyakiti teman kalian. Seperti minggu-minggu sebelumnya yang waktu itu Bunda Yayu menceritakan kan, anak Tuhan tidak boleh memusuhi dan membenci. Kita juga harus melakukan itu agar kita, anak-anak Tuhan, kita juga dapat melakukan perkara yang ajaib dan hebat. Oke, hari ini Kak Yuni berceritanya sampai situ aja. Adik, cerita Kak Yuni sampai di sini saja. Kalau kalian ingin melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kalian, kalian harus menjadi anak yang baik, harus menjadi anak yang nurut terhadap orang yang lebih tua. Dari mama, papa, kakak, bahkan oma opa kalian. Nah, cukup sampai di sini saja. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kak Yuni mau berdoa ya. Oke, semuanya udah lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami baru saja mendengar sedikit tentang firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa Engkau sanggup bekerja dengan cara yang ajaib melalui Musa dan Harun di dalam membebaskan bangsa Israel. Kami belajar bahwa kuasa-Mu jauh melebihi kuasa manusia. Ajar kami ya Tuhan untuk terus percaya pada kuasa-Mu, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus sertai, berkati di dalam pekerjaan mama papa kami, berikan kesehatan yang terbaik bagi kedua orang tua kami. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, setiap kebijakan yang diambil terkait kasus pandemik ini Tuhan, agar itu semua baik juga bagi kami. Kami berdoa bagi para medis maupun setiap orang yang bekerja di garda terdepan mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang mau melayani dalam pekerjaan mereka sungguh-sungguh. Kami berdoa juga bagi pelayan dan hamba Tuhan, agar kiranya mereka mampu membimbing kami melewati saat-saat seperti ini. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian IMPA pada hari ini. Sampai ketemu di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.